video. Video lah. Saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Metro 2, Ibu Ana Musanatul Azizah SPD MPD, kepada yang terhormat peserta desiminasi yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti acara desiminasi pemahaman budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi tugas. Salah satu tugas guru penggerak bersama saya Menteri Yunita Mulyolini, guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Untuk memulai acara hari ini, agar acara ini memberikan manfaat pada kita semua, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Gendro 2. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Ana Musanatul Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah kegiatan untuk desiminasi aksi nyata modul 1.4 sebagai tugas yang harus diselesaikan untuk memberikan pengalaman modul 1.4 kepada rekan sejawat. Ya, bukan guru kita. Nah, mari bersama-sama dengan adanya desiminasi ini, dengan adanya praktek baik ini, kita bisa mendengarkan bersama dan bisa nanti mengunduh apa yang disampaikan dan nantinya bisa kita berikan, bisa kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila nantinya kegiatannya panjang, tapi setidaknya apabila bisa dimanfaatkan maupun dimanfaatkan, karena juga masih banyak yang akan kita sampaikan dan koordinasikan bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru. Di sini saya melakukan praktek baik untuk memenuhi aksi nyata modul 1.4. Saya di sini tidak menggurui, kita belajar bersama-sama karena kita di sekolah harus berkolaborasi. Untuk kegiatan yang pertama, kita akan melakukan exbriefing. Selamat datang Bapak Guru hebat, mari belajar dan berkolaborasi untuk memberikan budaya positif di sekolah. Exbriefingnya kita di tempat saja, mohon untuk Bapak Ibu berdiri. Running, jumping tidak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, tepuk 4, tepuk 5. Ya, jadi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih Bapak Ibu Guru. 4.0 kita sebagai guru atau pendidik diharapkan
pada permasalahan krisis moral anak bangsa. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari generasi muda sekarang mengikuti tren budaya dari luar tanpa terlebih dahulu mengkaji ulang dan menyesuaikan serta menyaring budaya tersebut. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Untuk itu kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif anak di lingkungan sekolah agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya luar tersebut. Ini yang sering kita jumpai, anak-anak sering meniru apa yang mereka lihat terutama sekarang di YouTube, tanpa menyaring dulu itu baik atau tidak, atau cocok atau tidak dengan budaya kita sebagai orang ketimuran. Budaya positif di sekolah itu merupakan nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di kebiasaan di sekolah. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak atau biasa kita sebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta berpihak pada anak. Kodrat zaman itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau anak zaman dahulu tidak sama dengan anak zaman sekarang. Jadi kalau bawaan itu kodrat alam, sedangkan sekarang itu adalah kodrat zaman serta keberpihakan pada anak. Beberapa nilai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang dapat kita integrasikan dan di sekolah adalah kebiasaan 5S ini sudah kita lakukan di sekolah kita. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Konsep utama budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Nah, makna dari disiplin positif, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, yang berarti belajar. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Ada kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Contoh dari kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya seorang anak itu yang sering kita hadapi di SD, mereka mencari kasih sayang dengan cara bisa mereka jahil dengan temannya karena ingin diperhatikan teman. Kadang ke bapak ibu guru biasanya mendekat, terus tanya-tanya, padahal mereka sudah mengerti itu karena mereka ingin diterima dan mereka juga butuh kasih sayang. Bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup, kadang kalau kita lihat anak-anak kita di SD itu kan bertahan hidup itu biasanya makan, ya kan? Nah, untuk ini biasanya anak-anak itu sering minta ke temannya padahal sudah punya sendiri. Itu juga bisa disebutkan ingin kasih sayang juga bertahan hidup karena mereka ingin mencoba sesuatu yang baru. Kesenangan, anak jahil kadang itu mereka puas jahil dengan temannya karena senang. Senang lek koncoku nangis, senang lek koncoku muring-muring. Itu biasanya juga termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kebebasan, mereka ingin bebas, tidak ingin dikekang terus. Mereka ingin mengutarakan apa yang mereka inginkan. Biasanya anak bertingkah kalau sering dibilang itu caper karena mereka ingin kebebasan. Terus
penguasaan. Mereka ingin berkuasa. Nah, kadang kan ada temannya sampai bilang, aku di sini sebagai apa? Karena mereka merasa temanku takut saya berkuasa di sini. Itu biasanya yang mereka lakukan. Dan ini tentang kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Apa sih yang memotivasi perilaku manusia? Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga menghargai diri sendiri. Jadi mereka ini yang paling sering adalah untuk menghindari hukuman. Tidak mau kalau melakukan kesalahan itu mendapat hukuman. Itu teori motivasi dari manusia. Mereka menghargai diri sendiri dan mereka juga kadang ingin mendapatkan penghargaan. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol ini biasanya harus kita miliki. Yang pertama yaitu terutama kita sebagai seorang guru, kita harus punya 5 posisi kontrol. Benar ya Bu? Posisi kontrol. Nah, untuk posisi kontrol yang pertama penghukum. Apa sih penghukum? Nah, penghukum ini kalau ini juga sering kita alami sendiri. Misalnya ada anak datang terlambat, tanpa kita tanya, kita langsung menghukum anak tadi. Ayo, kamu berdiri di depan kelas karena kamu datang terlambat. Tanpa kita tolong tulis keyakinan kelas atau keyakinan saat pembelajaran pada pembelajaran bidang studi yang ada di kelas panjenengan masing-masing. Cukup satu saja, tidak apa-apa. Kita gunakan kalimat positif yang sudah nanti tolong tempel di depan. Bisa ditempel di depan. Keyakinan kelas panjenengan masing-masing, satu saja. Yang sudah bisa ditempel, mungkin kalau ibu kepala sekolah keyakinan dengan teman-teman. Saya berjanji pagi ini tutup hari. Kan yang ditutup besok. Pusing. Saya akan bacakan salah satu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya bacakan salah satu keyakinan kelas. Menyimak dengan baik penjelasan dari guru saat pembelajaran. Ini keyakinan kelas. Dan satu lagi dari guru mata pelajaran. Tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Terima kasih untuk keyakinan kelasnya. Yang selanjutnya yaitu apa itu restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu
bosen. Nah, segitiga restitusi. Contohnya di sini kasus siswa terlambat, kasus tidak pernah izin saat tidak masuk sekolah. Pasti ini sering kita alami dan berbagai masalah lagi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi langkahnya menstabilkan identitas, teori kontrolnya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi semua perilaku dan tindakan itu ada alasannya. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada kasus Sabrina. Sabrina ini datang terlambat dan tidak memakai sepatu yang benar. Nah, di sini Pak Lukman langsung menegur Sabrina karena Sabrina melanggar peraturan. Tidak saya bacakan semua, langsung saya ambil poinnya saja. Nah, Sabrina ini seharian disuruh melepas sepatu karena Sabrina tidak memakai sepatu berwarna hitam. Sedangkan di sekolah itu harus memakai sepatu berwarna hitam. Perubahan paradigma berdasarkan teori kontrol, seharusnya yang pertama fokus pada pendidikan, bukan hanya hukuman. Jadi alih-alih hanya memberikan hukuman, Pak Lukman dapat mencoba memahami alasan yang dibalik pelanggaran Sabrina dan memberikan penjelasan tentang pentingnya mematuhi peraturan. Yang kedua, mencari solusi yang lebih manusiawi. Dalam kasus Sabrina, Pak Lukman dapat memberikan solusi alternatif seperti mengizinkan Sabrina untuk mengganti sepatu setelah istirahat. Yang ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Pak Lukman dapat berkomunikasi dengan Sabrina dengan cara yang lebih empatik, tidak langsung, dan lebih membangun, tidak langsung memberikan hukuman. Ini adalah contoh video restitusi yang pernah saya lakukan di kelas 6. Ini untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Contoh video restitusi saya putar sebentar saja. Assalamualaikum, selamat pagi Aril. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu hari ini? Aril, saat upacara bendera, ibu lihat kamu datang terlambat. Apakah itu benar? Nah, lalu kenapa kamu terlambat, Aril? Karena melihat berot. Nah, kamu saat melihat berot pulangnya sampai jam berapa? Sampai larut malam. Terus pagi-pagi bangunnya jam berapa? Setengah 7. Jadi tadi pagi datang ke sekolah terlambat karena terlambat bangun. Nah, baik Aril. Nah, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Aril, ya kan? Nah, sekarang coba Aril pikirkan. Ketika kamu melihat berot sampai larut malam, apa manfaatnya buat Aril? Tidak ada. Lalu kenapa kamu pagi-pagi sampai terlambat? Apakah itu salah atau betul, Aril? Salah. Sekarang kalau kamu tahu itu salah, kira-kira itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak. Keyakinan kelas apa yang Aril anggap itu sesuai dengan yang kamu datang terlambat tadi? Apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai. Keyakinan kelas apa kira-kira nih? Datang tepat waktu. Sekarang kamu sadar apa belum? Apakah masih akan terlambat lagi? Tidak. Nah, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, Rin?
berot tidak sampai larut malam. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang kamu lakukan ya, Rin. Jangan sampai diulangi lagi ya, Nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cinta. Apa kabarmu hari ini? Apa kamu hari ini? Cinta, selama kamu di kelas 6 ini, Ibu lihat setiap kamu tidak masuk sekolah, kamu selalu rajin. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Kenapa kamu tidak masuk sekolah tanpa izin? Lambat Ariel. Kamu bangun kesiangan. Kenapa kamu bangun kesiangan, Cica? Kamu saat melihat berot pulangnya sampai jam berapa? Kamu tidurnya sampai larut malam. Sampai larut malam. Terus pagi-pagi tidak bisa tidur. Bangunnya jam berapa, Cica? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. 6:30. Jadi dari kamu tidur sampai larut malam, apa manfaatnya buat kamu? Nah, yang hari tidak ada masalah. Lalu begitu juga dengan Ariel. Jangan tidak masuk kelas selama kesiangan. Ariel pikirkan ketika kamu melihat berot sampai larut malam. Melanggar kesepakatan manfaatnya buat Ariel. Iya, kesepakatan kelas apa yang kamu melanggar kira-kira? Kenapa kamu kalau tidak masuk sekolah pagi-pagi sampai harus izin. Surat dari kalau kamu harus itu sesuai dengan tua dengan kelas yang atau beda atau yang tidak. Apa yang sekarang Ariel belum anggap itu sesuai dengan yang salah kamu datang terlambat tadi. Apa keyakinan sadar? Apakah kamu masih akan melakukannya lagi? Tidak. Nah, kalau kamu sudah tidak sesuai dengan keyakinan lagi, tidak sesuai. Berarti saat kamu keyakinan seseorang harus kira-kira harus mengirim surat izin untuk melakukannya ya, Nak. Sekarang kamu sadar apa belum? Apa kamu harus kamu lagi perbaiki? Apa yang harus diperbaiki? Untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Iya, tidak sama kesiangan. Terus kalau tidak masuk harus minta izin. Baik, semoga tidak sampai larut malam. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang kamu lakukan ya, Rin. Dan terima kasih. Jangan sampai diulangi lagi ya, Nak. Terima kasih Bu Rita karena saya datang terlambat tidak dimarahin. Tetapi saya tidak akan datang terlambat lagi. Tetapi saya bisa temukan tiap tidak masuk sekolah saya harus izin. Ini contoh video restitusi. Yang pertama ini karena datang terlambat saat upacara dan saya tanya kenapa datang terlambat, ternyata habis melihat berot jadi bangunnya kesiangan. Nah, yang kedua ini sering tidak masuk sekolah tanpa izin. Alasannya juga karena bangun kesiangan, tidak ada yang membangunkan karena anak ini tidak tinggal dengan orang tua kandungnya tetapi dengan neneknya. Jadi anaknya tidur dibiarkan saja. Jadi anak ini kurang perhatian, apapun yang dia lakukan bebas karena tidak ada yang kontrol di rumahnya. Nah, keyakinan kelas atau sekolah apa saja menurut Bapak Ibu yang dapat menumbuhkan kesadaran intrinsik pada sekolah sehingga dapat menjadi budaya positif. Budaya positif di UPT Satuan Pendidikan SDN Metro 2 yang sering memang selalu kita lakukan upacara bendera, kepedulian terhadap lingkungan sekolah, yaitu kebersihan dan kegiatan keagamaan. Ini contoh dari kegiatan yang kita lakukan. Tetangga baru namanya Mamang punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah didengarkan. Terima kasih Bapak Ibu.
Nama saya Durutun Nafisa Ramadhani. Saya merupakan salah satu peserta dari diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Menti Yunita Mudarini untuk memenuhi tugas sebagai guru penggerak angkatan 11 2024. Dan dalam video ini saya akan menyampaikan umpan balik saya dalam pelaksanaan acara tersebut. Yang pertama, materi yang disampaikan sangatlah baik dan jelas. Guru penggerak dapat menjelaskan konsep budaya positif dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta dan juga dengan menggunakan PPT yang sangat menarik. Yang kedua, materi yang disampaikan sangatlah menginspirasi bagi saya. Guru penggerak juga berhasil menunjukkan bagaimana pentingnya lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dalam mengembangkan karakter siswa di lingkungan sekolah. Yang ketiga, strategi disiplin positif yang diterapkan sangatlah relevan. Guru penggerak memaparkan bagaimana pentingnya komunikasi yang baik dan juga kesepakatan bersama dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Kesimpulannya, acara tersebut sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi peserta didik. Semoga acara tersebut dapat menjadi contoh yang baik dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya sangat menghargai upaya guru penggerak dalam menyampaikan materi tersebut. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas. Berkali-kali kok saya sih kenyang ya kalau tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya minta maaf mengganggu istirahat dengan semua setelah kelelahan dengan anak-anak, dan ini kita minta waktu pada jenengan. Sebetulnya rasa sesuatu sekali, tapi mudah-mudahan tergantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pantun print niki tukang nyambung tukang boten. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Jangan lupa tetap bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Ngembal 1 dan Ibu Kepala Sekolah SDN Ngembal 3, serta Bapak Ibu guru sekalian, juga teman-teman
kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Marilah bersama-sama kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga acara diseminasi menciptakan budaya disiplin positif di sekolah pada siang hari ini dapat terlaksana. Dan semoga sholawat serta salam tetap terhatur keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, marilah acara kita buka bersama dengan pembacaan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tujuan kita dilancarkan dan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Ala hadiniyah wa ala kuliniyah jami'i sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara telah buka bersama dan selanjutnya akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara akan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Ngembal 1 dan SDN Ngembal 3. Acara akan ditutup dengan doa. Dan selanjutnya acara diseminasi budaya positif akan kita mulai. Demikianlah susunan acara pada siang hari ini. Dan menginjak acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah kadernya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih disampaikan dan kami mohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Ngembal 1. Kepada beliau diaturkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ponini selaku Kepala SDN 3. Yang terhormat Bapak Ibu CGP dari Ngembal 1, Ngembal 3, Sumber Pitu 2 dan Gendro 2.
Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SDN Ngembal 1 dan Ngembal 3. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf apabila mungkin penyambutan dan tempat yang kami sediakan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, dan terima kasih kepada Bu Lulung dan teman-teman JGP yang sudah membawa konsumsi sendiri. Ini. Jadi saya mohon maaf, mungkin hanya bisa menyediakan tempat dan ya tempat saja, tempat saja ya. Ini, iya juga kalau waktu insya Allah memang kami juga menunggu waktu ya di sini kadang-kadang sambil tiduran daripada tiduran ini tadi sudah kenyang alhamdulillah rezeki tidak kemana ya ini terima kasih sekali dan semoga acara di siang hari ini membawa manfaat terutama untuk CGP ya. Semoga nanti bisa lulus tepat waktu dan bisa menggantikan kami di sini sebagai kepala sekolah. Amin. Ya, memang walaupun tidak diamini, insya Allah saya sudah mengamini. Ya. Mungkin itu saja dari saya biar tidak lama-lama nanti materi panjenengan biar tersampaikan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru CGP yang telah mengundang kami ke sini untuk pelaksanaan diseminasi ini kegiatan positif Bu, budaya positif. Saya berharap semoga kegiatan ini nantinya berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai yang diharapkan. Juga bisa menginspirasi teman-teman guru yang lain, terutama yang masih muda-muda ini. Kalau saya kan sudah waktunya lengser ya, dan ini masih banyak yang muda-muda. Semoga terinspirasi dengan kegiatan para CGP ini. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu dan kepala sekolah. Saya di sini serasa kembali ke rumah sendiri karena beliau berdua merupakan salah satu inspirasi saya. Ibu Wiwi di kelas 1 itu paling inovatif, paling kreatif. Itu saya bisa beliau juga cukup lama. Ibu Dawanimi saya bersama beliau, waduh, saya ditempa sesuatu yang baru. Saya itu bersemangat karena berkat tempaan beliau juga. Tepuk tangan untuk. Mungkin itu acara pembukaan, dan acara pembukaan ini akan ditutup dengan doa kepada beliau Bapak Dwi. Kami persilakan dan bersedia untuk memimpin doa pada siang hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi
suatu kegiatan, lancarkanlah kami melakukan dalam kegiatan yang baik, lancarkan para yang melakukan diseminasi ini ya Allah, dan kami yang semuanya ini yang ada di tempat ini bisa melaksanakan apa-apa yang akan disampaikan oleh para CGP nanti ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan dan selesailah sudah acara pembukaan, dan untuk sesi yang kedua kita masuk ke acara materi. Mohon kesediaannya untuk Ibunda kembali ke tempat. Oke. Nyanyinya ala-ala anak kelas 1. Biarkan Pak Flor. Buka mulut tertawa 3 kali. Tiga kali deh. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Tanpa suara, Pak. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. buka mulut tertawa tanpa suara. Terima kasih, mudah-mudahan kita diawali dengan senyum ini. Marilah kita mulai acara kita, yaitu tentang 1 disiplin positif. Iya, ditutup. Ya, judul dari diseminasi kita yaitu menciptakan budaya disiplin positif di sekolah. Ini kita sampai saja kalian tidak monggo kita diskusi saja, ya. Saya bukannya memberikan materi. Ini materi yang telah kita lakukan setiap hari. Hanya saja ini kami memenuhi modul 1.4. Next. Kami di sini hadir berempat, yaitu saya sendiri, Astiawati, dan Bu Lulung, Bu Endang Setianingrum, dan Bapak Arifin, dan ada Ibu Mentik dari SDN Gendero 2.
kita akan kembali ke paradigma belajar yang telah digagaskan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana dengan filosofinya yaitu trikon. Ing ngarsa sung tulodo, ing mariya mangarsa tuturi handayani. Itu adalah filsafat dari beliau yang sampai saat ini sangat relevan kita gunakan, walaupun zaman sudah sangat berubah, tetapi pemikiran beliau sangat relevan untuk kita terapkan. Dan ini sepertinya dihidupkan kembali karena Bapak Ibu guru di sini adalah senior. Saya tidak akan mengupas satu persatu masalah ini, dan saya hanya ingin mengingatkan bahwa kewajiban kita yaitu menuntun murid, bukan menuntut. Kita kewajiban kita menuntun, mengembangkan segala potensi yang ada dari murid kita sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam. Kodrat alam itu kodrat yang telah dibawa oleh anak tersebut, dan sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman di mana anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Seperti saya ini ya, salah satu contoh, saya itu dulu lahir tidak mengenal dan tidak tahu tentang HP dan Android. Nah, ternyata setelah perjalanan sekian tahun lamanya, saya harus mengajarkan anak-anak dengan zamannya yang sudah sangat berubah dengan keadaan kita. Jadi bagaimanapun keadaannya, itu yang memotivasi saya mengikuti CGP, yaitu untuk terus belajar agar bisa menyajikan dan bisa mengikuti dan selaras dengan pemikiran anak-anak zaman sekarang. Semoga itu cita-cita saya, dan semoga itu bisa berhasil nanti. Dan selanjutnya tidak luput dari itu, yang terpenting di atas semuanya itu yaitu akhlak mulia atau budi pekerti. Next, Pak. Materi yang saya bacakan yaitu satu tentang disiplin positif. Disiplin positif. Apa ya disiplin positif? Disiplin positif. Apa nih? Kalau dia masih bingung sekali. Lupa ini. Karena baru mempelajari DPMM. Bu Yuli. Disiplin yang positif. Bagus. Disiplin yang positif. Disiplin positif itu suatu pembiasaan atau sesuatu yang harus kita tumbuhkan, yang menjadi pembiasaan bagi anak. Tetapi sesuatunya itu harus yang disiplin, yang positif. Konsep disiplin positif adalah menghilangkan gagasan bahwa hukuman fisik atau hukuman lainnya adalah cara terbaik untuk mengubah perilaku buruk seorang anak. Apakah itu kita lakukan? Sering. Dan menganggap hukuman bisa merubah perilaku anak menjadi lebih baik. Itulah kita. Ngomong gini. Kalau tidak disanksi, tidak akan merubah perilaku anak tersebut. Biasanya kita punya pemikiran demikian, dan itu adalah suatu konsep yang sangat salah menurut KHD. Lanjut, Pak. Disiplin positif berfokus pada hal-hal yang mendorong anak untuk mengubah perilaku buruk menjadi perilaku yang baik untuk kehidupan anak di masa depan. Itu tujuan kita dengan disiplin positif, yaitu apa? Membuat hukuman yang kita menganggap kalau anak ini berbuat demikian, terus anak ini saya hukum. Umpamanya ada anak yang naik ke atas meja, terus kita hukum, kita beri sanksi dengan tujuan dia tidak akan naik lagi ke atas meja. Nah, itu yang kita terapkan. Tetapi disiplin positif di sini itu bukan hal tersebut.
saya juga memberitahu pada diri saya sendiri hal yang demikian itu keliru. Ya, dalam menumbuhkan disiplin positif, kita harus lebih kepada unsur intrinsik dari anak tersebut, menumbuhkan dari jiwa anak tersebut. Bagaimana caranya? Selain dari hukuman, anak tersebut bisa menjadi baik. Demikian. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Karena hukuman itu tidak manjur untuk merubah sifat dari seseorang. Dan tugas kita yaitu menuntun dan mengajarkannya melalui unsur-unsur intrinsik dari anak tersebut. Contohnya, kelakuan baik anak tersebut kita beri dia suatu penghargaan atau suatu pujian, sehingga anak tersebut akan ingat, oh berarti kalau saya melakukan kebaikan, melakukan perbuatan yang begini, berarti itu baik. Makanya Bu Guru ngasih saya sebuah ujian atau reward demikian, sehingga dia akan melakukannya lagi dan terus melakukannya lagi, sehingga menjadi budaya positif dari anak tersebut. Next Pak. Saya ulangi sekali lagi yang tadi disiplin. Disiplin itu bukanlah tentang hukuman. Sebagai pendidik kita membantu siswa untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah, untuk belajar tentang kehidupan di masa yang akan datang. Nah, berarti bagaimana ini? Berarti kita tidak setuju dengan sanksi atau hukuman. Ya, kita berdiskusi. Kami mohon masukan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bagaimana tentang disiplin positif, yaitu mengarahkan anak ke arah yang positif, tetapi tidak usah dan tidak perlu untuk melakukan hukuman. Kami mohon masukan dan kami mohon beri gambaran seperti apa kira-kiranya. Monggo Bunda. Mungkin salah satu contohnya itu dengan teladan yang baik dari Bapak Ibu guru Bu Ari. Menurut saya contoh teladan dari kita. Masukan dari Bunda Bonini yaitu sebelum mendisiplinkan siswa ke arah yang positif, berarti guru harus menjadi role model dari tika-tika yang positif. Demikian. Oke, tepuk tangan untuk perlunya kolaborasi antara orang tua dan guru. Karena bagaimanapun juga usaha guru untuk mendisiplinkan ke arah yang lebih baik tanpa kerjasama dengan orang tua itu tidak akan berhasil. Jadi justru di orang tua lah yang lebih banyak waktu yang digunakan anak untuk mendisiplinkan diri. Misalnya kedisiplinan kan diterapkan di kelas, misalnya di sekolah, tapi di rumah orang tuanya tidak mendukung, usaha itu juga akan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita tersenyum dulu. Kayak tegang, kayak gimana gitu. Jadi saya mau menyampaikan materi ya takut karena kayak tegang karena habis makan, apa tegang karena materi ini kan nggak tahu. Coba kita saling berhadapan mungkin dengan sesama temannya. Coba lihat mata temannya dulu. Coba berhadapan dengan teman mungkin. Itu Bu. Coba kita berhadapan dengan teman sebelah, berhadapan dengan teman sebelah. Kita lihat mata, kita hitung 30 detik aja, gak banyak-banyak. Kita senyum ya, kita senyum dulu, pandangan ke temannya. Ya, ini senyum, lama-lama jadi tertawa kok. Ayo coba senyum, coba. Yang dilihat itu matanya aja, lihat matanya.
Jangan lihat apa-apa, lihat mata. Coba saya itu gini. Lama-lama jadi tertawa. Coba. Satu. Satu. Ayo coba dilihat matanya. Dua. Tiga. Sudah? Nah, sudah tersenyum? Sudah? Nah, tepuk tangan untuk kita semua luar biasa. Ini nanti bisa dijadikan motivasi untuk peserta didik di dalam kelas. Biasanya anak-anak kan baru masuk rame, kadang mencuri apa dan lain sebagainya. Coba biar tambah semangat, coba tepuk satu kali. Kalau tepuk dua, kanan sama kiri. Coba tepuk dua. Sekarang tiga, kanan kiri atas. Coba tepuk tiga. Nah kalau empat agak dipercepat, kanan dua, kiri dua. Tepuk empat. Itu nggih. Tepuk empat. Sekarang lima. Dua kanan, dua kiri, satu atas. Coba tepuk lima. Lima dua kali. Nah, lebih semangat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Langsung peringatan. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat. Oke. Untuk materi selanjutnya kita yang ini adalah keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu nanti akan kita terapkan di dalam kelas masing-masing. Mungkin masih ada yang belum di kelasnya untuk keyakinan kelas. Biasanya di awal masuk kita mau buat keyakinan kelas. Sebelumnya coba Bapak Ibu guru mohon berdiri di depan meja masing-masing. Monggo Bapak Ibu. Biar gak ngantuk. Keluar dari bangkunya, monggo. Keluar dari bangkunya. Monggo biar gak ngantuk. Monggo keluar dari bangkunya. Kita buat kelompok dulu. Bakaran lemak. Kita buat kelompok. Hadap kanan gerak. Hadap kanan semua. Kita buat kereta, masa muridnya saja, gurunya kita coba ya. Kita pakai lagu di sini senang, di sana senang. Lalanya kita ganti apa bu? Tangan diputar-putar, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak, putar badan. Jadi balik. Nah, jadi ayo, boleh sedikit ngomong ini kita ikut bareng. Ya. Sini senang, jadi tepuk tangan itu. Di mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan diambang-ambang, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan, jangan putar balik goyang, tangan dihentak-hentak, putar badan. Nah, seperti itu Nah, ketika terakhir nanti saya bilang 3, berarti harus cari pasang 3. Kalau saya bilang 2. Baik, coba. Di sini senang, putar senang, biar hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. 2, ayo.
Mungkin post-it-nya kurang, monggo ditambah enggak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus. Untuk post-it bebas Bapak Ibu, bebas terserah. Yang penting keyakinan kelasnya, intinya itu kata-katanya bersifat positif. Gitu. Kata-katanya. Kasih hiasan seindah mungkin. Terus ngerti oleh piring. Piring mana? Piring cantik. Ya. Seindah mungkin. Ada pindah tadi. Seindah mungkin. Mohon maaf nih Bapak Ibu, disuruh-suruh. Kita lokan ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita berkelompok. Jadi memang dia Bapak Ibu dicampur gitu. Berkolaborasi. Cuman bedanya kalau lokal pulangnya dapat uang saku, kalau ini tidak dapat. Kalau es. Dapatnya piring cantik sama es. Iya, piring cantik sama gelas cantik. Kalau sudah ditulis, ditempel terus dihias Bu. Boleh gambar pohon atau yang lainnya. Saya memotivasi untuk ibu-ibu guru muda, monggo lah ikut CGP, enak sekali itu. Di dalam penggerak itu tidak ada yang paling pinter, semuanya berkolaborasi. Saya sendiri saja ini mungkin usianya paling tua sendiri, tetapi yang muda-muda itu sangat apa ya? Sangat. Ya. Ada. Bisa pinjam kalau itu tidak merah. Kita cuma dapat 2 soalnya kemarin. Kita hidup Bu.
Sofi saking Monggo dihias seindah mungkin. Kok lek sampe oleh ibu mame kali. Mari digoyang-goyang kan mangapire luwe panas akeh to. rotok. Dia sebenarnya mungkin keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini tertuju pada kelas kita sendiri. Nama kelompoknya. Buat saja imajinasi kelompok apa? S2 atau Iya kan tadi yang habis minum S2 ya dulu kan di dalam S2 tadi kan dapat banyak buahnya. Jadi mungkin Ini kelompok manyung. oke, buat kelompok apa? Sebutkan kelompoknya ada siapa saja. Seperti itu. sampun Bapak Ibu. Sudah Bu, bagus. Kalau sudah bisa ditempel Bu. Di meja sini membuat ditempel. Dapat tipnya. Oh iya, ini mejanya kelompok situ. Meja kelompoknya ini. Monggo angkatan 12 satu susun itu DPP, Bu Muda, Bu Dina, terutama Ibu Pengawas, Bu Zuliani. Aku lagi boleh nggak ngomongnya terus. Ayo, proses belajar saya kita Bu. Oke, Bunda. Keyakinan kelasnya saling berbagi makanan, kemudian mari berbagi ilmu pengetahuan, saling membantu dan menyayangi sesama teman, Tenang di dalam kelas, saling bekerjasama dalam kebaikan, mendengarkan guru, menyelesaikan tugas tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Menjaga kebersihan kelas, saling menghormati sesama. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok manja. Begitu semangat. Angkatan 12 menanti Anda. Angkatan 12 menanti. Bisa dipresentasikan sebentar ya Ibu? Monggo. Monggo bisa dibacakan sedikit aja. Kelompok 2 kemana ya? kita dari kelompok manja. Keyakinan kelasnya saling berbagi makanan, kemudian mari berbagi ilmu pengetahuan, saling membantu dan menyayangi sesama teman, Tenang di dalam kelas, saling bekerjasama dalam kebaikan, mendengarkan guru,
menyelesaikan tugas tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, menjaga fasilitas kelas dengan baik, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati sesama. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Manjanya bagaimana Adriannya? Coba sekali lagi tepuk manja. Kelompok manja. Foto dulu. Foto. Adrian kan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok manja. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Manyut akan membacakan keyakinan kelas pada hari ini. Yang pertama adalah berdoa sebelum belajar. Ya, yang kedua merapikan buku setelah dipakai. Yang ketiga senang berbagi antar teman. Kemudian saya ini lingkungan. Seharusnya Bu Muda sing nyekeli. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian selalu berpakaian rapi. Kemudian menghormati guru dan orang tua. Selanjutnya bertutur kata yang baik. Kemudian mematuhi nasihat guru. Dan yang terakhir menjaga kerukunan antar teman. Terima kasih dari kami. Kami dari kelompok Foto. Satu, dua, ya. Terima kasih. Masih ngantuk? Berarti masih sadar ya? Saya tadi masih ngantuk. Monggo, Bapak Ibu di sama di dahar. Udapannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti destinasi yang kita lakukan. Di sini kami tidak bisa sukses kalau tanpa dukungan dari panjenengan semua. Karena di dalam program JGP itu kita harus saling berkolaborasi, baik saya dan teman-teman selaku JGP juga harus berkolaborasi dengan teman di sekolah dan juga kepala sekolah, dan juga berkolaborasi dengan siswa. Dengan begitu artinya kita bisa sukses bersama-sama. Terima kasih. Untuk materi berikutnya yaitu motivasi manusia. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang ada di slide itu ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga itu kebebasan. Yang keempat penguasaan. Dan yang kelima kesenangan. Yang pertama yang selalu kita pertahankan adalah bertahan untuk hidup. Kita sekarang ada di sini sampai siang seperti ini tujuannya adalah bertahan hidup. Karena kita sudah dituntut untuk bekerja, ya, bekerja. Karena tuntutan kita sekarang ini bekerja sampai pukul 14.00. Jadi bertahan hidup dengan cara kita bekerja. Terus kemudian dari kerja itu kita mendapatkan salary atau gaji, dan gajinya bisa dipergunakan untuk kita mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu merupakan rangkaian dari
bertahan hidup. Selain itu, kita juga membutuhkan naungan tempat, yaitu rumah. Ya, jadi setelah kita capek bekerja untuk mempertahankan hidup, juga harus punya naungan di situ. Kita pulang ke rumah kita, kita mencari suasana senyaman mungkin rumah kita hias seindah mungkin rumah kita nikmati rumah kita untuk apa? Untuk beristirahat. Itu adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini merupakan kebutuhan psikologis karena setiap orang itu pasti butuh disayang. Terutama di sini semuanya sudah punya yang menyayang ya. Bunda sudah punya yang menyayang ya. Sudah. Oh ya, ini belum punya yang disayang. Ibunya nggak ibunya. Jadi disayang itu bukan hanya dari orang pasangan bukan, tapi dari orang tua terutama. Jadi kita dari kecil sudah disayang oleh kedua orang tua kita, bapak ibu kita. Kemudian kalau kita kumpul bersama kakek nenek, otomatis dapat tambahan kasih sayang lagi. Setelah dewasa kita mendapatkan kasih sayang itu dari pasangan. Terus kemudian dan rasa diterima itu adalah kita itu di lingkungan itu merasa kita itu ada. Jadi kita diperlukan di lingkungan itu. Contohnya di rumah. Kita sebagai ibu contohnya. Rasa diterima di sini kayak saya dulu waktu saya masih pengalaman ya. Saya masih jadi satu sama ibu. Rasa saya tidak diterima anak-anak itu ada. Karena apa? Setiap mau makan itu anak-anak bacain saya. Jadi kayaknya saya itu tidak diterima oleh anak-anak gitu. Jadi saya merasa kok anak-anak mau makan aja nggak cari saya. Jadi saya merasa berarti saya ini ibu yang belum diterima oleh anak-anak. Karena anak-anak itu punya role contoh lagi selain saya yang setiap video minta selalu ada. Kalau saya kan masih saya ibu saya kesel. Nah seperti itu contoh pengalaman pribadi ya Bapak Ibu. Terus sekarang setelah saya ada di rumah sendiri, anak-anak tidak ada pilihan. Jadi merasa saya itu selalu ada. Jadi kalau mau kemana-mana mau makan selalu cari saya. Seperti itu. Terus kemudian kebebasan. Monggo Pak. Selamat datang Pak. Nah, kebebasan di sini artinya bebas yang masih bersyarat ya Bapak Ibu. Jadi kita itu masih punya syarat bebas. Kita masih punya aturan, baik itu aturan secara agama maupun aturan secara kultur di Indonesia. Jadi kita biarpun punya kebebasan itu tapi tetap harus bebas bersyarat seperti itu. Jadi kita boleh menyampaikan pendapat, boleh melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan, tapi tetap kita melakukan kebebasan. Terus kemudian penguasaan di sini artinya seseorang itu pasti pengen menguasai tempat itu. Contohnya saya punya murid di sekolah itu yang selalu pengen di nomor 1-kan. Karena apa? Dia pengen menguasai di sekolah itu. Jadi setiap kali ada kegiatan dia selalu pengen ikut. Karena dia merasa yang mempunyai sekolah itu punya dekengan di situ. Nah seperti itu. Jadi setiap orang itu pasti punya rasa itu. Cuman kalau kita semakin dewasa akan bisa mengatur perasaan itu. Terus kemudian kesenangan. Nah di sini masing-masing orang mempunyai kesenangan dan cara menikmati kesenangan itu. Contohnya Bunda dengan Bu Itul mempunyai kesenangan yang beda. Bunda kesenangannya apa Bunda? Nyanyi. Boleh. Ya. Bunda kesenangannya boleh. Ya. Bu Itul kesenangannya apa? Shopping. Nah, sama-sama keluar ya, sama-sama keluar rumah kan itu. Shopping sama dolen, sama-sama
berbeda dan rasa di diri kita kepuasan itu juga berbeda. Nah, misalnya Bu Neng dengan kesenangan yang golek terus diajak Bu Ritul shopping, belum tentu Bu Neng akan merasa nyaman. Pak Dwi, kesenangannya apa Pak Dwi? Sabun cekal. Oh, ini merupakan kesenangan yang harus kita contoh Bapak Ibu. Wiritan, ya. Secara spiritual itu memang seharusnya kita itu kesenangan itu yang utama dalam wiritan. Selalu ingat sama yang Maha yang mencipta. Ya. Jadi itu. Jadi wiritan itu merupakan kesenangannya Pak Dwi. Memang betul. Pak Dwi itu setiap kali kita panggil itu Gusti Allah. Nah, itu adalah Gusti Allah. Jadi selalu ingat sama Allah itu yang harus kita contoh Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Dwi. Jadi cara menikmati kesenangan itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi semua manusia mempunyai rasa kesenangan itu, kemudian cara menikmatinya pun juga berbeda seperti itu. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini semuanya harus terpenuhi. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Kalau misalnya salah satu sudah tidak terpenuhi, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Hambar. Galau ya. Misalnya kita pemasakan, kalau ibu mungkin pemasakannya di dapur ya. Ya Pak Tidak? Ya. Jadi kalau di dapur ada yang ikut campur, itu sudah rasanya waduh terkalahkan saya. Jadi pemasakan mama itu biasanya di rumah. Jadi biasanya rumah itu indah itu kalau mak-maknya juga punya jiwa seni. Kalau saya kan tidak punya, jadi ada rumah ya gitu aja. Seperti itu. Terus jadi salah satu dari kelima ini saling bersinergi. Jadi saling keterkaitan. Karena apa? Ini merupakan kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia dan otomatis kebutuhan itu juga harus terpenuhi. Seperti itu. Okay. Mungkin hanya itu materi dari saya. Ini hanya salah satu dari poin yang tidak ada tugas untuk Bapak Ibu. Okay. Hanya sedikit materi saja. Untuk berikutnya materi yaitu tentang restitusi akan disampaikan oleh Bu Menteri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu-ibu, di sini saya menyampaikan tentang restitusi. Mungkin panjenengan semua belum kenal dengan saya karena saya tidak di sebelah sini, jadi masih asing. Jadi saya asing, cuma namanya yang asing. Ya, saya akan menyampaikan tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama yaitu dengan belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Ketiga merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi mereka kita tawari bukan dipaksa. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, fokus pada solusi. Nah itu adalah dari segitiga restitusi. Ini pendapat dari Gosen. Itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat satu-satu. Harapan. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum. Jadi penghukum ini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Biasanya kalau anak datang terlambat, ayo keliling lapangan 5 kali. Nah itu kita adalah dalam posisi penghukum. Jadi selalu saja anak itu salah. Nanti anak tidak memakai pakaian olahraga waktu olahraga. Kamu kenapa waktunya olahraga tidak pakai olahraga?
sebagai penghukum. Jadi kita suka dengan anak tadi mendapat hukuman baik fisik maupun verbal. Nah, kadang juga selain seperti itu kita juga menghukumnya mungkin tidak dengan fisik tapi hafalan. Nah, di dalam kelas biasanya, ayo maju sekarang kamu hafalkan perkalian. Karena kamu tidak bisa mengerjakan perkalian sekarang, hafalkan perkalian 5-10. Sekarang harus hafal. Kalau tidak hafal tidak boleh masuk. Biasanya juga itu namanya penghukum. Next. Terus ada pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah, rendah diri. Kata-kata yang keluar itu lembut. Tetapi dengan membuat anak tadi merasa dirinya itu salah. Ibu sangat kecewa, nak. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kenapa sih kamu kok sering tidak masuk, tidak pernah izin? Nah, anak kan berpikir, iya ya, aku salah. Kenapa sih saya tidak pernah izin dengan bu guru? Padahal saya di rumah sakit atau apa kan. Kadang anak itu sekarang kan tidak punya HP jadi tidak izin, karena anak biasanya sekarang lewat HP bu izinnya. Padahal kamu sudah berangkat sekolah, itu akan anak merasa bersalah sekali. Nah, next dulu. Saya singkat-singkat saja ibu, karena kalau saya jelaskan semua ngantuk sampai asar nggak Nah, sekarang sebagai seorang teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif. Kadang kita ingin mendekati anak, kita jadikan anak tadi sebagai teman. Tapi kadang anak tadi kalau sudah kita jadikan teman, itu biasanya kalau orang Jawa bilang itu agak ngelamak kadang itu. Kadang ada yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, boten bosong ibu. Jadi kayaknya, Pak aku loh, iku mang teko kamar mandi. Jadi kadang anak itu seperti itu. Yang sering saya temui seperti itu. Kita sudah menganggap sebagai teman, anak menganggap kita teman. Jadi kalau dengan teman, wis gak usah bosong, gak apa-apa. Anak-anak itu biasanya seperti itu. Ini sisi negatifnya. Jadi dari semua posisi kontrol restitusi tadi, yang terbaik mungkin kita memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, kata-kata seorang manajer biasanya seperti apa yang kita yakini. Jadi setelah ibu tadi membuat keyakinan kelas, anak-anak kita ingatkan kembali tentang keyakinan. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalnya ada anak, kemarin saya mencoba restitusi tentang anak yang datang terlambat saat upacara bendera. Otomatis di situ dengan posisi banyak bapak ibu guru langsung disuruh maju, dihukum, dipajang di depan temannya. Nah, itu berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum. Tapi karena kita di sekolah kan tidak sendirian ya Bu ya. Dan pandangan orang atau pemikiran orang kan berbeda-beda. Kadang kan kita menyuruh anak tadi, tidak usah dihukum Bu. Ya gak oleh, iku mau telat misalnya gak dicontoh kancane. Jelas anak tadi ditaruh di depan. Nah, tapi anak tadi setelah upacara selesai, kita perlu melakukan restitusi. Kita dudukkan anak tadi, terus kita tanya alasannya apa. Kita tidak usah marah-marah, santai saja, nanti anak pasti akan jujur. Mungkin di sini ada yang mau mempraktekkan, Pak Ipin atau Bapak Ibu Guru, Pak Arifin, Pak Upin, ayo ya Pak. Ya, yang sudah pernah restitusi, ayo. Dan tidak usah kita praktekkan sudah ya Bu, karena kalau praktek sudah terlalu lama. Itu tadi, jadi kalau kita menghadapi anak yang mungkin jahil, nakal, kita restitusi, kita tanya alasannya anak tadi apa. Jadi jangan langsung dimarahi. Memang kalau secara lapangan tidak mungkin kita itu jadi orang sabar dan sangat sabar, karena restitusi itu menuntut kita untuk super sabar. Padahal kita juga namanya manusia juga ada emosi, jelas ada. Tapi kita belajar pelan-pelan untuk menerapkan restitusi di kelas kita masing-masing. Kalau di sekolah mungkin
lingkupnya banyak, kita mulai dari kelas kita. Karena saya sendiri juga mulai dari kelas saya dulu. Untuk ke sekolah, ke kelas yang lain kita pelan-pelan gitu. Gak mungkin kita jelas pandangan orang kan berbeda-beda. Orang itu serta-merta menerima dengan pendapat kita. Jadi kita melakukan restitusi dari kelas kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Di sini mohon maaf ya, tidak ada tanya jawab karena waktunya sudah jam 2 lebih. Karena waktunya sudah jam 2 lebih, nanti panjenengan sampai sore. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu semua mau mendampingi kami. Kami berempat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf merepotkan panjenengan semua sampai pulangnya jam 2 lebih. Harusnya ini sudah, mungkin ada yang sudah sampai rumah, Bu Pon sudah di jalan, masih ada di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, Bapak Ibu hebat semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktunya. Tapi di sini ada sedikit, masih minta ribuan sedikit. Mohon refleksi dari Bapak Ibu yang berkenan atas acara diseminasi kita kali ini. Mungkin ada perbaikan atau ada yang perlu ditingkatkan ke depannya. Kami berusaha akan memenuhi dari apa yang dari penilaian panjenengan. Monggo, disilakan. Bapak Ibu bisa berdiri semuanya biar lebih fresh. Dari satu dari masing-masing banyak satu aja biar nggak terlalu lama. Ya, jadi dari proses diseminasi kami berempat ini apa yang perlu kami perbaiki nanti bisa ya menjadi masukan kita di diseminasi berikutnya. Saya dulu ya. Oke, monggo. Untuk acara siang ini saya kira karena pertama menurut saya sudah berjalan cukup baik dan lancar. Cuma mungkin untuk kedepannya masih ada lagi nih. Mungkin waktunya lebih awal mungkin supaya tidak terlalu sore. Anak-anak kan pulang jam 11:30 biasanya kalau di Kebabika karena kan ke madrasah. Itu mungkin bisa diawali. Itu tadi kan jam undangan jam 12 tapi mulainya sudah lebih. Itu saja dari kami. Saya kira semuanya sudah cukup baik. Sudah itu melawan saya kira sama ya, tapi ya betul kata Bu Mon tadi waktunya mungkin kalau jam 12 berarti persiapannya sebelum jam 12 ya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih atas masukan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi pengalaman bagi kami melaksanakan diseminasi. Jadi biar waktu kita bisa manajemen waktu yang lebih bagus lagi. Terima kasih atas masukannya dan terima kasih pula atas waktu dan kesempatannya mendengarkan kami berceloteh selama 1 jam lebih ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bu Hari, langsung saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto absen Bu. Foto bareng dulu. Lagi ambil foto absen.